Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu diantaranya Esther Simanjuntak, Dia Damanik, Febri Widyaningsih, Fauziah Samborupane. Di sini kami akan membahas tentang manajemen keuangan agribisnis. Pengertian manajemen agribisnis. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Aspek manajemen keuangan mempertimbangkan akibat dari seluruh keputusan terhadap penerimaan dan laba perusahaan di bidang agribisnis. Artinya, manajer dalam hal ini harus mempertimbangkan seluruh sumber pembiayaan dari aspek penerimaan. Pengertian manajemen keuangan agribisnis dapat dilihat secara makro dan mikro. Jika dilihat secara makro, manajemen pengelola penyediaan, pemakaian, dan pengontrolan keuangan di sektor pertanian. Sedangkan dilihat secara mikro, manajemen keuangan pertanian adalah cara-cara untuk mengatur atau mengelola penyediaan modal, pemakaian modal, dan pengontrolan modal tersebut di dalam suatu perusahaan agribisnis. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan secara umum adalah membantu tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan secara normatif, tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan berkaitan dengan kemakmuran pemilik. Fungsi manajemen keuangan yaitu ada 3. Yang pertama, mencari dana yang dibutuhkan perusahaan atau disebut dengan financial decision. Yang kedua, menggunakan dana yang diperoleh secara efisien, yaitu disebut dengan investment decision. Yang ketiga, kebijakan dalam pembagian dividen yang disebut dengan dividen policy. Analisis sumber dana dan penggunaannya. Analisis sumber dana atau analisis dana merupakan hal yang sangat penting bagi manajer keuangan. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan asal perolehan dana tersebut. Suatu laporan yang menggambarkan asal sumber dana dan penggunaan dana. Alat analisis yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi dan prestasi keuangan perusahaan adalah analisis rasio dan proporsional. Langkah pertama dalam analisis sumber dan penggunaan dana adalah laporan perubahan yang disusun atas dasar 2 neraca untuk 2 waktu. Laporan tersebut menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen tersebut yang mencerminkan adanya sumber atau penggunaan dana. Rasio keuangan. Rasio keuangan bisa dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Yang kedua yaitu rasio leverage. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak dana yang disuplai oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur perusahaan. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber dayanya. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen yang dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Yang kelima yaitu rasio pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, pertumbuhan ekonomi dan industri. Analisis kelayakan agribisnis. Analisis keuntungan bersih usaha tani atau NP atau net profit, yaitu NP sama dengan total penerimaan TR
dikurang total biaya sama dengan X kali PQ dikurang TFC tambah TVC, di mana Q yaitu total produksi, sedangkan PQ harga persatuan produk, TVC yaitu total biaya tetap, TVC yaitu total biaya variabel. Studi kasus manajemen keuangan perusahaan agri-industri pengolahan coklat BUMS Mototopian, Desa Poyuyangan, Kecamatan Pasi Barat, Kabupaten Bolang, Mongodo. Pada perusahaan agri-industri pengolahan coklat BUMDes Mototopian dengan berdasarkan laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dan neraca bahwa hasil pengukuran rasio profitabilitas untuk hasil pengukuran gross profit margin menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dan 2014 hasilnya menunjukkan di atas rata-rata industri. Artinya perusahaan ini dalam keadaan baik. Tetapi untuk hasil pengukuran net profit margin, ROI dan ROE menunjukkan bahwa tahun 2013 dan 2014 hasilnya menunjukkan di bawah rata-rata industri. Artinya industri ini tidak efektif dalam mendapatkan keuntungan karena proses produksinya hanya tergantung pada permintaan atau produksinya tidak secara kontinu serta kondisi keuangannya dalam keadaan tidak baik. Hasil pengukuran untuk ROI di tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat pengambilan investasi yang diperolehnya hanya sebesar 0,034%. Kemudian di tahun 2014 hanya sebesar 0,035%. Artinya hasil pengambilan investasi bertambah 0,01% dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROI. Dengan perhitungan ROE tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat pengambilan investasi yang diperolehnya sebesar 0,034%, kemudian tahun 2014 menjadi 0,035%. Artinya hasil pengambilan investasi bertambah sebesar 0,01% dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROE seiring dengan menurunnya ROI. Ini menunjukkan kondisi perusahaan tidak baik karena keduanya di bawah rata-rata industri. Kesimpulan, sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang cukup penting dalam menunjang perekonomian. Salah satu hambatan untuk mengembangkan usaha agribisnis adalah mendapatkan bantuan modal. Salah satu sumber pemodalan bagi usaha agribisnis tanaman adalah kredit pinjaman yang berasal dari bank. Hanya saja bank tidak dengan mudah menguncurkan kredit khususnya bagi usaha pertanaman karena di bidang usaha ini dianggap memiliki risiko tinggi. Untuk mendapat kuculan dana dari bank, manajer harus menyelaraskan cara berpikir kita dengan logika perbankan. Bank bukan lembaga nirlaba yang memberikan pinjaman cuma-cuma. Tujuannya jelas, yaitu mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Tentu saja, bank enggan memberikan pinjaman pada pihak yang dinilai memiliki kemampuan pengembalian pinjaman yang rendah. Oleh sebab itu, manajer keuangan harus pandai melihat kondisi kesehatan perusahaan dan pandai memilih sumber pemodalan perusahaan, baik dengan modal sendiri ataupun modal pinjaman. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.